Garap usia ini masa depannya jelas suram. Padahal kalau menurut Rasulullah 63 tahun. Bayangkan kalau usia produktif ini tidak dijaga, apa yang jadi modal untuk menghadapi sampai 63 tahun, sampai 70 tahun. Apalagi di Jogja itu masa harapan hidupnya itu udah lebih dari 70 tahun. Gitu? Karena apa? Lingkungannya udah sehat, nggak tertekanan seperti Jakarta. Oleh karena itulah Bapak Ibu, mudah-mudahan sekolah ini terus bisa istiqomah dalam memperjuangkan sekolah di sini, ya. Apakah ini membesarkan di sini atau melebarkan di sini tempat sebelahnya, atau nanti bisa kan banyak tanah yang lebar-lebar di sana, nggak tahu per meternya berapa sawah-sawah itu. Satu baris sana dibelinya dijualnya berapa itu. Kalau ini orang di sini ini ingin nanti membuat rumah di akhirat, mari kita jariah gitu. Ya toh Bu, hartanya itu enggak kita bawa wafat toh, sisihkan berapa untuk bersama-sama kepentingan pendidikan jariah. Insyaallah idza mata adam in qata amul illa thalathin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih awalatin sholihin yad'ulah. Anak kita di sini insyaallah nanti akan menjadi anak yang selalu mendoakan pada orang tuanya, anak yang soleh dan soleha insyaallah. Yang kedua, nanti anak kita ini atau kita punya ilmu bisa bermanfaat, tapi kita punya harta mudah-mudahan menyisihkan berapapun, tidak perlu dihitung banyak. Jariah seperti ini siapa tahu. Bapak Ibu ada di Jogja itu UN-nya itu punya perumahan dosen di Deresan. Dulu suka tersebutan deresan, sekarang semakin kita kokohkan deresan. Kalau deresan itu adalah apa itu? Deres karet. Kalau deres itulah menyimak. Nah alhamdulillah di situ ada Masjid Nurul Asri, dipilih oleh teman-teman di situ kerjasama dengan Ustadz Yusuf Mansur mendirikan rumah tahfidz di situ. Dan itu rumah di sebelahnya satu persatu dibeli oleh rumah tahfidz itu untuk santri-santri yang mukim di situ. Ya. Nah, siapa tahu nanti rumah yang inilah ini mepet ini. Ya siapa tahu nanti non sewu ya Pak. Oh, yang punya di sebelah ini. Nah, terus ya demi kebaikan semua ya diniati jariah. Meski ini harganya di sini tuh harga berapa per meternya 500 misalnya. Nah, dijual di sini kepada yayasan 400, 100-nya hitung jariah. Nah, hitung jariah sekian, pindah di tempat yang lebih terbuka sana. Pelan-pelan ini akan menjadi makom seperti Masjidil Haram. Amin ya. Mesti Masjid Nabawi. Dulu itu ada namanya Pasar Seng. Nah sekarang tidak boleh, walaupun Pasar Seng itu bersejarah. Dulu itu kalau ada cerita pulang dari haji, mesti nyeritakan beli di pasar, oleh-oleh di Pasar Seng. Nah sekarang itu kalau gandoli itu Masjidil Haram nggak seluas sekarang. Pasar Seng sekarang udah tinggal cerita. Sekarang tinggal mall besar-besar di Multazam itu dan jam-jam itu dan sebelahnya mall sekarang ceritanya. Ya. Dan juga Masjid Nabawi dulu itu sebelahnya juga ada itu pasar yang itu. Sekarang ya hilang semua, ganti ya katanya hotel-hotel besar untuk tempat yang sama. Nah bagaimana itu tergantung bagaimana lah. Katakanlah yang punya ini wah nanti malam katakanlah diimpendi oleh Allah misalnya ya. Sekarang baru mendengarkan, nanti malam diimpendi oleh Allah, terus akhirnya Pak Yai ya, Mbah atau Pak atau siapa, kalau mau ingin mendapatkan rumah di surga yang lebih indah daripada ini ya, berikanlah rumah ini untuk anak-anak pendidikan. Nah, terus Pak Yai membeli rumah ini, tanah ini, Bapak bangun di sana jangan-jangan lebih bagus daripada ini, lebih tenang ya. Sudah rumahnya di dunia tambah bagus, sudah punya simpanan di surga. Nah, tinggal niatnya dipegang terus.
Tidak perlu banyak, sedikit pun kalau ikhlas, nah, insya Allah akan dapat balasan. Nggih Pak Yai nggih. Nah, ini ketok mesem-mesemnya itu. Nah, itu depan sana begitu. Ya. Di situ juga betul. Sama dengan deresan, sudah saya bilang, Bapak Ibu ini berhasil semua. Saya tanya, anaknya yang tinggal di sini itu siapa? Tidak ada. Dosen-dosen itu anaknya pada di Jakarta, di Bandung, di Semarang, karena berhasil sekolahnya. Jadi di situ tinggal ibunya, tinggal bapaknya sendiri. Nah sebentar lagi kan sudahlah, diniati saja. Rumah sekarang ditinggali, pindah nanti di surga. Anaknya akan minta lah, sudah punya rumah sendiri-sendiri kok. Nah, diwakafkan untuk masjid ini, atau mungkin dijual murah, sebagian diniati diwakafkan. Sudah sama, nggak usah mewakafkan 1 hektar. 1 hektar kalau dipamer-pamerkan ya nggak ada artinya. Tapi kalau sedikit diniati dengan ikhlas, insya Allah. Lah ini juga, ini Pak Camat kan sinten ya? Itu? Pak KUA. Lah Pak KUA apalagi pasti senang ya Pak ya. Oh, kok ada yayasan Islam tambah besar. Nanti Pak KUA juga gitu akan memberikan penyuluhan di sana-sana, ingin mengumpulkan uang diwakafkan di sini. Kebahagiaan juga. Mandala ala khairin falahu ajrun fa'ilihi. Yang lainnya memberikan sedekah jariyah atau apapun lewat Pak KUA, belum ditambah Pak KUA sendiri sudah dapat pahala yang sama dengan yang nitip. Coba gampang kok cari pahala. Seperti yang tadi Pak KUA, kalau saya datang ke sini dijemput oleh Mas Fadlu di sana, nggak ada orang dapat pahala dari saya. Tapi begitu saya 6 orang tanya, berarti 6 orang saya beri pahala, memberi jalan ke saya. Nah, sehingga di sini nanti tempatnya menjadi kampung yang sejahtera, yang menyejukkan. Insya Allah nanti dampaknya masyarakat sekitarnya. Pak Koramil itu senang, karena masyarakatnya baik-baik. Kalau baik, nggak ada yang judi, nggak ada yang macam-macam jahat. Kemaksiatan pasti berkurang. Nih Pak Koramil pasti senang. Seperti kemarin saya dengan Pak Pangdam Pak. Jadi saya itu diundang dengan Pak Pangdam kemarin. Jadi Pak Pangdam itu baik. Ternyata kemarin tuh Pak Kasat. Jadi nggak terus mentang-mentang Kasat, terus anak buahnya nyarikan jalan, terus cari wudhu. Enggak, Pak Kasat antri juga. Bareng saya di depan saya, di belakang saya, terus saya minta persilakan, saya nggak enak juga, persilakan, tetap jalan bersama-sama. Begitu sholat, yang lainnya sudah baris di depan, Pak Kasat juga di belakang. Enggak terus mentang-mentang komandan di depan, enggak. Kalau datangnya belakang, ya di belakang. Terus nyari-nyari, terus anak buahnya nyarikan juga tidak, itu Pak Rahman. Ya, itu yang saya salut. Jadi kadang-kadang masyarakat itu salah lihat. Mungkin pengaruh waktu dulu ya. Sekarang itu Pak Kasat, komandan, Pak Pangdam itu ya siliweran di sekitar kita, baik gitu. Bahkan mohon maaf, kadang-kadang kalau saya lihat kejujurannya terbukti dengan termasuk polisi. Kalau polisi itu konangan main judi atau ketangkap basah membawa cewek di hotel, langsung besok itu kena diserse, apalagi dalam itu dikeluarkan. Kalau dipecat, pakaiannya dilepas di depan orang banyak. Coba mana PNS pernah dibuat melakukan begitu? Nggak ada tuh. Nggak ada. Jadi kadang-kadang kalau hukuman terhadap militer, polisi itu lebih jelas. Tapi kadang-kadang mereka tetap aja jelek di bawah. Ini kadang-kadang yang saya kadang-kadang sayang, masyarakat itu tidak pernah melihat situasi yang real. Karena itulah Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu sekalian, mari kita cinta ilmu. Anak-anak kita ini tidak perlu dibekali yang macam-macam, minimal ilmunya itu terus. Jadi di sini saya lihat sudah banyak, tentu di sambil Pak Danramil, ini mungkin Pak Danramil atau Pak Korem ini, Kabupati ya, Koramil Pak, Pak Koramil. Ya, terus nanti tadi saya lihat juga ada pejabat-pejabat yang masuk tadi. PNS saya lihat juga ada, pegawai aja. Di samping Pak Tani dan sebagainya. Alhamdulillah ini berarti kepercayaan pada sekolah ini. Dan saya jelas yakin bahwa perkembangannya semakin hari semakin baik. Dan kita tentu ingat Rasulullah
juga sudah mengingatkan pada kita, ya, man aradad dunya fa alaysa bil ilmi wa man aradal akhirah fa alihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa menghendaki dunia, tidak ada cara yang lain kecuali dengan ilmu. Siapa yang mau raih akhirat juga dengan ilmu. Siapa ingin meraih dua-duanya, ilmu, tidak dengan duit. Karena itulah Bapak Ibu tidak salah mengirimkan anaknya ke sekolah yang baik, itu adalah sesuatu ikhtiar yang terpuji. Jadi Bapak Ibu sudah menentukan pilihan ini, mohon dikawal dengan baik. Yang sudah SMP diteruskan, kalau nanti belum ada SMA-nya di sini, dipilihkan sekolah yang kira-kira bisa anak itu terjaga dengan baik. Karena Bapak Ibu keliru memilihkan sekolah, lingkungan kurang baik, Bapak Ibu juga akan mendapatkan hasil yang tidak baik juga, ya. Yang SD mungkin melanjutkan di sini, saya lihat tadi 2 kelas katanya, sekarang baru 1 kelas SMP-nya, SMI-nya, ya, ikat SMP-nya. Nah berarti ada yang ke tempat yang lainnya, pilihlah yang di tempat yang lain yang baik. Yang TK juga begitu, kalau TK mungkin ke sini semua, tapi yang lainnya juga kepingin ke sini. Jika yang di TK di sini mulai SD, ya cari tempat yang lain, apa di tempat yang lain juga di tempat yang baik juga. Yang jelas Bapak Ibu kawallah seterusnya untuk anak-anak ini. Insya Allah Bapak Ibu, kalau tadi saya katakan bukan berlebihan, asal Bapak Ibu istiqomah. Dan ingat, anak-anak jangan dijadikan objek, anak-anak diajak mengerti. Ya kebetulan saja saya kemarin itu menemukan sendiri bagaimana saya berikhtiar, tapi bisa saja anak itu tidak ada 1-2 yang tidak bisa menemukan, perlu dibimbing untuk faham supaya nantinya itu usaha yang juga baik ke depannya. Jadi bisa dipesan apa-apa, yang penting ada kebersamaan. Acara seperti ini adalah dalam rangka membangun bahasa yang sama. Kalau di sekolah begini, nanti di rumah dilanjutkan, di rumah punya keinginan memperbaiki anak seperti ini, disampaikan kepada sekolah, kepada gurunya. Bapak Ibu kita coba lihat di Jogja dulu, ada andalan itu sekolah Sapen, sekolah SD Muhammadiyah Sapen, berkembanglah SD Condong Catur, berdirilah SD Muhammadiyah di Sleman, berdirilah SD Muhammadiyah di tempat di Kadusuko, sampai SD Muhammadiyah Sapen di tempat-tempat yang lainnya, yang Muhammadiyah yang lainnya mati dinamai SD Sapen di mana. Itu hanya bermula dari mana? Dari Sapen itu dikelola dengan baik. Jadi ini nanti kalau dikelola dengan baik, insya Allah nggak lama lah menjadi besar. Kalau besar, jangan bertahan di sini terus, karena terus terang aja belum tentu yang di sekitarnya ini bisa segera menyerahkan. Masih banyak sawah di tempat sana. Nah, insya Allah nanti Pak Kawa bisa mengusahakan di mana. Karena demi kepentingan umat, saya jaminlah tadi sudah diajari agamanya dengan baik. Tapi teman yang mungkin ngeblok tanahnya dulu, nanti satu persatu per meternya ditawarkan berapa kemana-mana saja. Siapa tahu orang ingin jariah itu kadang-kadang ada yang mencari ya. Untuk supaya kebaikan ini tidak dirasakan terbatas gitu maksud saya, untuk menuju kepada yang sama saja. Gontor itu sudah dikenal tidak hanya di Jawa, di Indonesia, juga di dunia. Makanya tidak bertumbuh hanya di Gontor saja. Ada Gontor Putri di Ngawi, Gontor Putri 1, 2, 3, 4 sampai ke tempat yang lain 7 ya sekarang. Di tempat yang sana lagi. Karena ini untuk nampung orang-orang yang merindukan sekolah yang baik. Begitu ketemu harus segera disebar. Karena ini umat ini sedang merindukan sekolah yang baik. Nah, tapi sekali lagi perlu diikuti dengan bimbingan di rumah yang baik pula. Insya Allah lah, manjada wajada, sopo sing temen tinemu. Ini penting sekali. Jadi ibu bapak sekalian, saya hadir di sini nih, walaupun saya ini ninggalkan kerjaan, tapi saya ninggalkan ini langsung bisa berkomunikasi dengan bapak ibu langsung, ini tidak rugi saya. Ya.
Saya bisa langsung berkomunikasi dengan orang tua yang betul-betul akan membimbing anak-anaknya itu sampai besar. Coba anak-anak tadi berapa? Tidak hanya satu dua, tidak hanya belasan, puluhan anak-anak tadi tampil dengan cemerlang luar biasa. Bukan hanya bahasanya, seninya juga ya bagus, macam-macam akademiknya bagus. Itu coba itu buktinya. Sekolah yang sekecil ini sudah mengumpulkan piala-piala sebagai bukti bahwa memang juara. Apa sih arti piala? Dibeli enggak ada sampai 1 juta, tapi maknanya saya jamin anak-anak yang tadi itu nanti lebih hebat daripada saya. Loh, saya aja dulu belajar pidato aja SMP, ini anak-anak SD sudah pinter ngomong. Bagaimana nanti kalau SMP? Yang SMP sudah hebat begitu, bagaimana kalau SMA? Kalau perguruan tinggi? Bahasa Inggrisnya jauh lebih hebat daripada saya. Nah, kalau ini berhenti di tengah jalan, coba bayangkan, siapa yang rugi? Dia rugi, orang tuanya juga rugi, kita juga rugi karena dia tidak berkembang, tidak optimal. Makanya Bapak Ibu sekalian datang ke sini memantapkan komitmennya untuk bersama siapa? Pertama, meluruskan niat kita, mulai dari Bapak Ibu memantapkan niatnya untuk siap dan terus menjaga anak kita supaya menjadi anak soleh dan soleha, supaya anak itu berhasil. Ingat, berhasil itu ada 3 level. Pertama yang sering kita lakukan, berhasil sekolahnya. Sekolah berhasil belum tentu karirnya berhasil. Nah, ini ada anak berhasil tapi karirnya berhasil. Jadi setelah sekolahnya berhasil, karirnya nanti harus berhasil. Setelah karirnya berhasil, belum tentu keluarganya berhasil, hidupnya berhasil. Banyak orang yang berhasil karirnya, keluarganya kacau. Nah, kita harapkan keluarganya juga berhasil, hidup kita berhasil, dunia dan akhirat. Nah, coba, indah sekali. Jadi Bapak Ibu sekarang ngantarkan anaknya berhasil akademiknya, dibimbing terus, nanti berhasil waktu karirnya. Kalau Bapak Ibu nanti kelihatan sih, tapi anak Bapak Ibu 20 tahun, 30 tahun sudah anaknya udah kuliah. Kuliahnya berhasil, kerja berhasil. Nanti anaknya membangun keluarga nggak sembarangan, milih jodoh nggak boleh sembarangan, nggak boleh nekat. Tapi kalau kita udah membekali anak itu dengan baik, pasti dia nanti mengenal pasangannya juga pasti selektif, nggak sembarangan. Ya tuh, kalau Ustadz ini yang jenggoten ini, pasti calon istrinya pasti santri sekali. Kalau nggak santri nggak mau. Hafid lagi coba ya. Itu. Jadi tergantung, kalau kita baik pasti nanti dapat jodoh baik. Kalau kita jelek cari jodoh baik itu ya mikir-mikir. Jangan-jangan nanti kalau salah dengan pasangan saya ngendon lagi, mikir yang kelas rendah lagi. Ustadzah juga begitu, kalau dia bagus pasti nanti dapat jodoh yang baik juga. Jadi anak-anak kita ini tergantung bagaimana kita mengondisikan. Ini betul-betul, ini bicara kehidupan. Jadi yang kita pikirkan bukan Nurul Mustafa 10 tahun yang akan datang saja. Ini baru berjalan berapa tahun? 8 tahun, 9 tahun, 12 tahun. Yang kita ikut mikirkan Nurul Mustafa ini 50 tahun lagi, 100 tahun lagi. Dengan begitu maka apa yang menjadi visi Pak Yai harus bisa ditangkap juga oleh penerusnya, sehingga nanti ada kesinambungan atau dibicarakan bersama-sama sehingga lebih siap untuk melanjutkan dan seterusnya. Ibu bapak, pondok itu ada yang harus dikhawatirkan. Ini belum jadi besar. Pondok yang besar-besar itu mulai 1-2 itu kalau tidak dijaga dengan baik rontok satu, karena jadi rebutan anak-anaknya. Karena itu harus dibangun dengan sistem anak itu mainkan tempat di mana, tidak boleh sudah besar dijadikan rebutan satu persatu. Habis itu sudah dibangun lama ternyata terpangkas di tengah jalan, sejarah itu, dan itu sayang sekali. Bangun sekarang susah, nanti di tengah jalan kok habis karena kepangkas, gara-gara karena
tidak terbangun apa sistem. Oleh karena itulah sejak dari awal saya sudah memberikan apresiasi pada perjalanan 12 tahun ini, sudah mulai kelihatan ini terus dikawal sampai kita punya ancang-ancang visi berapa tahun lagi sampai nanti pelanjutnya juga bisa mengikuti dengan baik. Dan saya apalagi ini nanti bukan hanya kebanggaan yayasan sini saja, pasti desa bangga, kecamatan bangga, dan kabupaten juga bangga. Dan paling tidak di sini ini jauh dari pengaruh kota. Ini sudah satu plus. Mengapa pondok-pondok dulu itu jauh dari kota? Karena ingin memisahkan dari pengaruh-pengaruh yang keramaian yang ada di kota, supaya fokus santrinya, supaya konsentrasi ngaji dengan baik. Tetapi sekarang beda dengan adanya era IT, di mana saja adik-adik ini bisa ngakses, nggak hanya anak kota saja. Hanya saja yang menjadi beda adalah kalau di sini ini terbina dalam satu yayasan, di kota mungkin juga hanya satu dua, yang lainnya terbuka lebar. Harapan saya Bapak Ibu hendaklah diamanati oleh ibu-ibu dan bapak wali murid atau orang tua ini selalu mengfilter, selalu menjaga adik-adik ini supaya bisa menggunakan IT-nya itu dengan baik, dengan tanggung jawab, ya. Adik-adik tetap harus harus kenal, harus ngikuti, tapi bagaimana menggunakan itu yang bermanfaat bagi dirinya, baik moralnya maupun akademiknya. Jangan merusak akhlaknya, jangan merusak moralnya. Dan ini adalah tanggung jawab guru, tanggung jawab pengasuh. Insya Allah kalau guru pengasuh sudah membimbing dengan baik, di rumah nanti orang tua juga relatif ringan bebannya, tidak terlalu berat melakukan kontrol dan sebagainya dan sebagainya. Nah, saya kira itulah Bapak Ibu sekalian. Saya yakin yang datang seperti saya sejak dari awal tadi sudah mulai gelisah, sebagian sudah pulang, paling mulai jam 8. Rasanya nggak bijak kalau saya terus-teruskan. Yang penting esensinya sudah saya sampaikan. Pertama, kelembagaan ini sudah ada kemajuan, kita berikan apresiasi, dan Bapak Ibu juga sudah menunjukkan dengan percaya pada yayasan ini untuk menyekolahkan anaknya. Nah, kita doakan ke depan yayasan ini semakin kukuh, semakin kuat, semakin